Siapa tak kenal Adri Subono? Dialah promotor besar yang sampai saat ini belum tertandingi kerja dan prestasinya di bidang musik. Ia telah berhasil mendatangkan musisi-musisi kelas dunia ke tanah air lewat bendera Java Musikindonya. Seperti apa kehidupan masa kecilnya, mungkin tak banyak orang yang tahu. Saya dididik secara, ayah saya adalah seorang tentara yang keras pendidikannya. Jadi galak sekali, sangat disiplin, sangat galak lah. Jadi kalau saya punya kesalahan, ya zaman dulu pasti kena tangan. Untuk saya sih, ya saya anak kolong ya, anak tentara. Jadi untuk saya sih biasa gitu. Lalu pada waktu umur 16 tahun, karena saya beberapa kali mungkin nggak naik kelas, saya dikirim ke om saya yang ada di Jerman. Dengan harapan pada waktu itu bisa seperti om saya menjadi seorang insinyur. Ya. Dan di sana, di tempatnya om saya itu, saya dididik berbeda sekali dengan apa yang ayah saya didik. Jadi pada waktu sama ayah saya selalu dengan keras, tapi dididik oleh om saya di sana, dididiknya secara secara beliau tuh orang nggak pernah marah, om saya itu. Beliau orang nggak pernah, beliau itu selalu mengajak diskusi. Kalau saya membuat kesalahan, saya diajak diskusi. Ya. Kalau saya mau belajar sama beliau juga, saya diajak diskusi gitu kan. Jadi contohnya kalau saya bikin kesalahan, saya jatuhkan gelas, prong gitu. Kalau zaman di sini mungkin pak saya kena tampar ya. Kalau di sana enggak, saya diskusi. Kenapa kamu jatuhin itu gelas? Mungkin karena kamu taruh gelas itu di pinggir meja, sehingga gelas itu bisa jatuh, pecah. Sehingga saya nggak akan buat yang kayak gitu lagi. Begitulah saya dididik oleh beliau dengan cara kayak begitu. Jadi dua pendidikan yang berbeda. Sampai sekarang pun saya itu masih dididik oleh om saya gitu, karena kedekatan saya dengan beliau gitu. Saya idola saya dulu kalau ayah saya. Saya pengennya tuh bukan menjadi seorang promotor atau pengusaha kayak saya sekarang. Dulu pengennya jadi tentara. Karena saya tuh kemana-mana, ayah saya itu adalah seorang atletis. Beliau adalah seorang pelari atlet pelari yang ikut PON pada waktu itu. Jadi badannya tuh berotot gitu dan saya pengen jadi tentara. Cuma mungkin pada waktu itu karena saya nggak lulus SMA, saya nggak bisa jadi tentara. Dan saya dikirimlah oleh ayah saya ke Jerman. Dulu saya pengen ke Jerman bukan apa, karena saya pengen punya rambut gondrong. Adri ternyata punya kenakalan yang lengkap ketika kecil. Usaha orang tuanya untuk semua itu adalah dengan mengirimnya ke Jerman. Tapi apa yang kemudian terjadi? Sampai di Jerman akhirnya saya pertama kali selama 6 bulan saya belajar bahasa dulu. Habis itu selama saya di sana sekitar 8 tahun, saya masukin sekitar kira-kira ada 11 sekolah. 11 sekolah saya masukin. Tapi rupanya 11 sekolah itu tidak menyukai saya. Jadi saya sebulan sekali saya keluar. Ya ini bukan sesuatu yang patut ditiru, tapi saya menceritakan apa yang terjadi aja. Semua sekolah nggak suka sama saya gitu, jadi saya bolak-balik aja masuk situ. Saya senangnya pada waktu itu ya saya kerja di sana, kan dapat duit kan. Saya pernah kerja di pelabuhan, saya nurun pisang dari Afrika gitu, turunin ke pelabuhan, mensortir botol-botol atau pabrik di pabrik percetakan koran, kayak begitu-gituan saya kerjain gitu. Ya jadi pekerja gelap lah sebenarnya. Didikan keras sang ayah, juga kelembutan hati keluarga Habibie yang mengasuhnya di Jerman, nyatanya tak membuat perilakunya berubah. Kenakalan Adri remaja malah semakin menjadi-jadi. Emang sudah suratan tangan kali ya, saya mesti pulang. Walaupun pulangnya juga terpaksa gitu. Sebetulnya dulu saya nggak pengen pulang, tapi karena saya masuk BUI, jadinya saya harus pulang gitu lah. Saya di sana berkelahi. Saya masuk berkelahi sama kebetulan orang Turki. Dan saya dihukum harus membayar 250 mark setiap bulan seumur hidup. Mau duit dari mana saya bilang. Saya dihukum 250 mark seumur hidup karena orang itu geger otak. Saya nggak punya uang, saya kaburlah ke Indonesia. Lalu di sini ya belum kerja. Yang pasti dia pernah masuk penjara karena berantem. Pernah mau akhirnya di Jerman, akhirnya dia kabur ke Indonesia. Dideportase. Pengalaman masa kecil hingga remaja ternyata sangat membekas di hatinya.
Walau bagaimanapun Adri tak ingin ketiga anaknya punya sifat yang sama dengannya. Ia menjaga betul buah hatinya dan selalu ingin dekat bersama mereka. Bahkan ia punya ritual khusus tidur bersama seminggu sekali bersama anak-anaknya. Sekarang kita tidak bisa ngelawan arus mall itu kan, dimana anak-anak saya memang sudah punya lingkungan sendiri, pergaulan dan segala macam. Tapi saya juga terapkan, saya usahakan at least 1 minggu sekali itu kita pergi makan sama-sama. Bahkan dulu pada waktu Melanie belum menikah, anak saya yang paling tua belum menikah, saya selalu berusaha untuk tidur sama-sama di kamar saya, satu keluarga gitu. Itu cuma gunanya untuk supaya mengeratkan selalu hubungan gitulah. Tidur sekeluarga. Kita itu seminggu sekali harus tidur sekeluarga. Dan mau kata kita udah segede-gede ini gitu, ya tidur sekeluarga. Dulu aja gue pada saat udah tinggal sendiri, ada momen-momennya yang gue pulang untuk acara tidur sekeluarga itu gitu. Itu dan sampai pada masih tinggal di rumah semua, itu mau anaknya udah segede apapun, makan malam tuh bareng di rumah. Dan ya itu dan tidur sekeluarga akhirnya udah hilang ya setelah kita pada nikah. Tapi sampai sekarang sih minimal adalah sebulan sekali atau 2 kali hari minggu yang kita akan pergi bareng-bareng. Mau itu cuma makan siang atau ke mall, dia kan doyan banget ke mall tuh gitu. Kalau dulu waktu masih sekolah sih pasti malam harus makan bareng. Terus kalau dulu malam minggu ya, kalau hari minggu biasanya tidur bareng juga. Anak-anak angkat kasur, tidur satu ya di kamar tidur tante. Dan satu lagi, dia sangat menerapkan ke kita dan saya sebagai anak cowok itu sangat harus mengutamakan keamanan keluarga. Saya rasa juga semua cowok kalau dapet cewek cantik juga suruh kerja juga besoknya mau kerja kayak gitu ya. Ya kayak gitu, padahal saingan saya berat gitu kan. Ya dulu saya Arjuna sih. Waktu rambut saya masih banyak saya cukup ganteng. 3 garis bawah itu tolong tuh.